Selamat datang Bro Rudy Salim. Udah lama Siap. banget nih pengen ngundang di podcast kita, podcast Siap. Sandi Uno TV. Dan Bro Rudy Salim ini young entrepreneur yang sangat spektakuler, owner dari berbagai multi businesses, klub sepak bola Rans, Prestige Corp yang sangat prestisius, Drone Ehang 216, Dektos, dan lain-lain. Bro, ini unit usaha ini kan banyak beragam. Dan dijalankan secara bersamaan. Gimana sih cara yang paling efektif dan efisien mengelola usaha nih? Sebenarnya saya kalau ngomong malu sama Pak Menteri nih ngomongnya. Nah, ini yang bahaya nih. Karena saya tuh ngelolanya tuh 15 tahun yang lalu. Sekarang ini kan banyak ilmu yang baru. Dan kemungkinan saya nggak menguasainya. Jadi pengen tahu benar nih cara zaman sekarang ini mengelola multi businesses secara bersamaan itu seperti apa? Kalau dari saya, ini pengalaman pribadi saya, dalam arti saya tentunya sangat yakin Pak Menteri dan teman-teman yang nonton di sini mempunyai pengalaman yang berbeda. Tapi saya belajar dari seorang cendekiawan Muslim yang sempat berkata bahwa hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Artinya segala sesuatu itu hukumnya berbeda-beda, Pak. Jadi misalnya kita sedang menjalankan bisnis usaha makanan, hukumnya A. Nggak mungkin bisnis makanan saya bawa ke dunia aviasi, itu hukumnya B lagi. Jadi hukum yang sama untuk bisnis yang berbeda itu sama tidak masuk akalnya seperti hukum yang berbeda untuk bisnis yang sama. Untuk makanan ya udah rule of thumb-nya ya begini kerjanya. Untuk aviasi ya rule of thumb-nya begini. Untuk otomotif ya begitu. Jadi ya berbeda-beda menurut saya bagaimana, dan penjelasannya juga berbeda-beda. Tapi yang penting fleksibilitas mungkin ya. Dan kita memahami secara visible bisnis itu bagaimana, baru kita bisa jalankan. Rumor-rumornya katanya udah ngarah ke IPO. Ini benar nggak? IPO mungkin beberapa anak perusahaan yang mau saya IPO-in. Kebetulan sejak tahun 2020 saya pemegang saham Runo di Indonesia. Runo itu adalah mobil merek Prancis, Pak. Oke. Renault bacanya. Bacanya Renault tapi Runo. Sebenarnya begitu. Saya punya tuh dulu tuh istri saya tepatnya. Apa tuh ya? Dulu kan Renault tuh ada Megane dulu. Apa TLS apa merek yang Triber ya? Mungkin ya, nggak tahu, zaman dulu mungkin beda. Saya baru ambil 2020 Pak, jadi saya belum tahu. Iya. Ini tahun 1980-an bro. Oke, siap. Iya, jadi kita ada 22 cabang di seluruh Indonesia sejak 2020 ya. Semoga kalau laporan keuangannya bisa membaik, semuanya baik, arah arus kasnya baik, good corporate governance dijalankan, semoga bisa public offering secepatnya. Saya lihat otomotif mulai meningkat ya, month to month kan sempat waktu itu agak stagnan, jadi orang mulai spending ya beli mobil. Iya, jadi sebenarnya sejak tahun 2019 sebelum COVID, total industri volume Indonesia itu sangat luar biasa, Pak. Bisa mencapai 1.050.000 unit per tahun kendaraan roda 4. Memang COVID 2021 turun, tapi sekarang udah picking up lagi. 2022 aja sudah hampir 1 juta, 2023 udah pasti tembus 1 juta. Tapi mobil electric vehicles-nya masih hitungan puluhan ribu doang dibanding jutaan. Masih itu. Kecil ya. Masih kecil, jadi masih ada peluang yang sangat besar untuk expand, develop, dan grow. Itu sangat bisa untuk electric vehicle. Nah bro, ini kan juaranya jual beli mobil bekas tapi yang super premium nih. Ini supercar nih. Itu tantangannya apa ya? Karena ini kan agak berbeda sama cara masyarakat untuk membeli produk, biasanya kan dari dealer, tapi ini dari mobil-mobil supercar yang bekas. Iya, bekas dan baru kita ada juga. Kita melakukan importasi juga berbagai merek, Ferrari, Lamborghini, dan lain-lain. Tesla, mobil listriknya juga ada. Jadi sebenarnya diversifikasi, ada yang baru dan ada yang second. Tapi sebenarnya lebih banyak barunya 2:1, Pak. 2 mobil baru banding penjualannya 1 mobil second. Nah, lucunya ketika COVID kemarin ternyata penjualan supercar, penjualan private jet juga meningkat. Bener, itu agak lucu. Sampai kita kehabisan barang. Apalagi waktu itu semikonduktor, chip, itu lagi shortage. Jadi, wah susah sekali. Ada yang udah DP, mobilnya nggak datang-datang, nunggu sampai 1,5 tahun akhirnya gitu. Pesawat juga begitu, karena kita ada Prestige Aviation. Di situ salah satu produknya yang Bapak sebut tadi adalah EHang, itu Autonomous Aerial Vehicles. Jadi ya sempat kesulitan barang, tapi itu anomali tersendiri. Pembeli terbanyaknya dari luar daerah, bukan dari
Jakarta. Jadi dari Semarang, Surabaya itu meningkat. Ini kayak IHang ini kan baru nih, itu prospeknya bagus ya, dan bisa cuannya nih lumayan ini juga fenomenal ya. Bukan cuan juga, jadi begini Pak. Menurut data TomTom Traffic Index, itu Indonesia ternyata peringkat ke-29 dari 300 kota yang disurvei Pak. 380-an kota. Kita peringkat 29. Setiap 10 km kita membutuhkan 22 menit 50 detik. Setiap 10 km. Paling super nggak efisien ya. Iya, kita menghabiskan setiap 200 km, 100 setiap 200 menit, 100 menitnya diem. Idle. Gitu. Jadi benar-benar ini membuat belum lagi karbon dioksidanya, karbonnya juga sepertiganya itu idle. Jadi itu suatu hal yang memang membuat keniscayaan ke depannya itu perjalanan itu bukan cuma darat untuk urban mobility, tapi air. Jadi urban air mobility. IHang ini cuman memerlukan biaya ngecas sekitar 90.000, bisa sekitar 60 km tanpa pilot, Pak. Jadi biaya terbangnya sangat murah. Kita udah ngomong dengan provider taksi di Indonesia juga. Kita sedang menunggu yang disebut test certificate dari negara asalnya. Begitu udah keluar, maka di Indonesia bisa digunakan untuk membawa manusia. Saya yakin ini akan menjadi seru sih. Ini harusnya kemarin udah tes terbang terus. Kebetulan Pak Bamsud juga udah naik deh. Belum naik karena di Indonesia belum boleh bawa orang. Oke. Di negara asalnya dan di Dubai dan di beberapa negara di Eropa sudah bawa orang. Di Indonesia peraturan aviasi Indonesia sangat strict, sangat perlu diacungi jempol juga. Jadi aman sekali gitu. Kementerian Perhubungan ya. Iya, jadinya belum bisa bawa orang, tapi kita udah kirim waktu itu ke Semeru, di Bali beberapa kali terbang, di Jakarta udah beberapa kali terbang tanpa PEX. Kita tapi udah taruh berat manusia, barang itu sudah dilakukan. Di luar negeri sih sudah terbang. Kita tunggu peraturan test certificate, lalu kita validate di Indonesia, maka bisa bawa orang. Ini akan menunjang bukan cuman urban air mobility, yaitu antara dari Jakarta Utara ke Selatan. Ini memang bukan buat antar kota, Pak. Jadi misalnya dari kantor Bapak sini ke Pluit, dari Pluit ke Pantai Indah Kapuk, dari Pantai Indah Kapuk. Itu flight pathing gimana ya? Kita akan minta bubble. Artinya sampai ketinggian 300 meter itu adalah daerah yang boleh kita kemana aja. Karena kita begitu duduk itu ada iPad-nya, Pak. Kita pencet mau ke AA, udah masuk duduk terbang 8 menit sampai dari Pluit ke Plaza Senayan, misalnya seperti itu. Jadi parkirnya cari tempat sendiri gitu. Parkirnya kita lagi mau bikinin hub-hub. Kita bekerja sama dengan private atau non-private sector yang kita bisa sewa. Karena tempat yang dibutuhkan cuma 20 meter persegi. 20 meter ya. Ada seru. Tapi deg-degan juga sih. Enggak, Pak. Yang penting kita banyak-banyak doa. Banyak doa. Oke. Nah, kalau electric vehicle ini kan yang lebih real. Itu udah ada di Indonesia dan pertumbuhannya luar biasa. Buat grupnya Bro Rudy sendiri nih optimis ya, electric vehicle ini terus berkembang ke depan. Saya orang pertama di Indonesia yang masukin Tesla, Pak, tahun 2014. Sekarang berapa persen dari total revenue group yang attributed ke electric vehicle? Electric vehicles karena angkanya nggak tinggi ya, Pak, dibandingkan. Jadi secara value mungkin masih di bawah 20%. Jauh kalah, tapi secara quantity memang tinggi. Dan pertumbuhannya pertumbuhannya sangat tinggi, terutama sejak tahun 2019 ketika Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan kendaraan bermotor berbasis baterai. Pada saat itu kita langsung PLN datang support, terus dari mana datang support, kita kelihatan sekali sampai grassroots-nya kita benar-benar disupport pertumbuhannya. Nah, ini kan banyak partner di mana-mana sama Tomilo untuk yang klub. Iya, ada sama Raffi juga. Sama Raffi di bola dan lain sebagainya. Gimana sih caranya nemuin partner yang bisa sejalan sehingga usaha kita bisa bertumbuh terus tetap akur gitu? Iya, yang penting pertama kita nggak lihat uangnya dulu. Ini biasanya begitu. Saya, Raffi atau partner saya nggak lihat uangnya dulu, udah kita kerja aja deh. Emang udah siap, kayaknya rugi, ya udah kita kerja aja. Turns out itu jadinya untung begitu. Jadi kita kalau udah punya value yang sama atau kesepakatan yang sama bahwa kalau sampai ini rugi ya udah ya. Maksudnya kita masuk usaha itu mungkin 70%, 80% rugi loh. Terlepas dari visibility study yang udah kita bikin, target market yang udah kita lihat, market research yang sudah kita dalemi, sampai kita pakai hire public konsultan dan sebagainya, ternyata bisa rugi juga. Jadinya memang dari awal ya kalau sampai ini rugi kita tetap ketawa-ketawa, kita nggak melakukan investasi yang
buat kita sakit hati. Mungkin kalau kesamaan visi seperti itu baru ya udah ayo. Jadi rugi itu bukan karena dibohongin, tapi itu adalah chain of events yang menyebabkan perusahaan itu rugi karena ya sudah memang destined to Ya karena yang penting bukan, bisnis itu kan mengelola risiko. Betul. Dan asal diketahui dari awal dan Iya. visinya sama, bismillah aja lah jalan. Yang penting bukan bohongin kan. Oh, Iya. ruginya karena gue dibohongin, ya itu Dicurangin berantem, gitu ya. itu dicurangin. Tapi ruginya karena ya faktor interupsi yang bisnis not doing well, ya sudah gitu. Oke, keren banget tuh. Nah, selain partner bisnis kan didukung oleh super team. Gimana cara milih SDM yang terbaik? Waduh, pilih SDM Pak Sandi udah paling top nih. Tapi saya lihat dari Michael Page punya review Pak mengenai mereka melakukan suatu research. Ternyata sekitar 71% di Asia Pasifik, terutama Gen Z, itu pingin pindah kerja 6 bulan kemudian. 71%. Pendek banget. Pendek banget untuk Gen Z. Itu Asia Pasifik. Untuk di Asia Tenggara 81%. 6 bulan kemudian pokoknya pengen pindah kerja adalah nggak mau pokoknya kerja di tempat yang sama, pengen aja pindah kerja. Nah, 44% ya faktornya karena suasana kerja. Baru sekitar 20% karena jenjang karir. Faktor-faktor lain tuh karena CEO-nya, karena temennya itu udah cuma 1%, 2%. Nah, suasana kerja itu kan penting. Jadi memang di kami, di Prestige Corp sendiri, memang kantornya kita bikin setiap 3 tahun kita renovasi Pak, for some reason. Padahal Supaya nggak jenuh lah iya, ya. padahal kantor bukan tempat hiburan, tapi kita renovasi, kita taruhin gym, kita taruhin ruang karaoke, kita taruhin ada tempat minuman apa, dan kita rubah lagi 3 tahun kemudian, biasa selalu begitu. Jadi suasana kantor yang Change of scene. iya nggak bosen gitu kan. Keren. Lalu ya gathering dan sebagainya, lebih ke mereka supaya ada jenjang karir yang kita bikin lebih baik juga. Dan itu memang sesuai dengan research ya, bahwa mereka tuh ingin ada pengalaman yang menarik di Betul. tempat kerja mereka. Nah, Betul. ini kan bisnisnya saling bukan dalam rumpun yang sama nih, ada yang bisnis mobil, ada yang bisnis olahraga, ada yang bisnis kafe. Ini mendiversifikasi usaha ini seberapa penting buat Bro Rudy? Diversifikasi sih yang saya lihat itu yang penting bisa generate cash flow. Saya kalau ngelihat memang bisnisnya kayaknya sulit dari awal juga, memang saya ada beberapa bisnis yang memang saya skeptis. Memang saya langsung di blacklist lah istilahnya. Aduh, kalau ditawarin itu saya nggak mungkin mau. Itu ada juga. Walaupun belum tentu saya benar. Itu hanya my 2 cents of business investment. Jadi ya memang diversifikasi itu penting. Kita tentunya ngelihat tren, fleksibel harus. Karena kalau nggak fleksibel, kita harus seperti itu aja, akhirnya kan nggak bisa berkembang dan kalah dimakan zaman. Tapi aku senang banget nih cash flow, karena banyak yang mengkritisi aku waktu aku ngomong EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, Udah bener, amortization. Itu cash flow guys. Iya. Jadi saya tuh kalau invest itu selalu lihat cash flow. Atau kalau cash flow-nya negatif di awal, berapa lamanya sampai kita bisa cash flow neutral atau cash flow positif yang direpresentasi bahwa EBITDA. Karena kalau profit itu bisa lakukan modifikasi, tapi kalau EBITDA itu real. Kita pindahin pos aja dari pos deposit, dari pos uang muka menjadi pos deposit, atau deposit berubah menjadi uang muka, padahal udah profit Pak. Nggak bisa. Jadi benar-benar harus cash flow positif. Udah itu aja sih. Nah, ini sekarang klub bola nih yang lagi semua orang di Indonesia lagi ngomongin bola. Nah, capek nggak sih? Oh, ini langsung keringetan nih. Ngurus bola ini pasti capek, tapi dari segi keberlanjutan, apalagi baru naik dari Liga 2 ke Liga 1 ini seperti apa? Jadi saya diajak Rafid tahun 2020 apa 2021 lupa. Pada saat itu bulan April 2020 kalau nggak salah, kita untuk membeli klub bola yang namanya Cilegon United. Raffi merubah namanya menjadi Rans Cilegon United. Lalu kemarin akhirnya kita bertanding dan berhasil meraih 3 besar. Naiklah ke Liga 1. Liga 1 berdasarkan kongres biasa PSSI, nama kita berubah menjadi Rans Nusantara Football Club. Sekarang kita berada di Liga 1 dan masih terus berjuang tentunya. Dan bola itu kan mungkin yang saya pelajarin itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah prestasi. Bola itu harus ada prestasi. Yang kedua, bola itu bisnis.
Tapi bisnis bukan olahraga, olahraga bukanlah bisnis. Nah, ini yang agak bingung. Yang ketiga adalah hiburan. 3 faktor ini ya kalau bisa ada di dalam suatu klub bola, maka itu mestinya bisa sustain dalam arti karyawan, manajemen maupun pemainnya aman, pemilik klub, shareholder mendapatkan keuntungan. Nah, 3 hal inilah yang masih terus kita coba supaya bisa bolanya ini berjalan dengan baik. Tentunya kita juga ingin supaya punya akademi, Pak. Jadi akademi itu supaya kita nggak beli-beliin pemain, tapi memunculkan pemain-pemain baru. Tapi ini kan baru berjalan 1 tahun di Liga 1. Nggak bisa semudah itu. Memang butuh proses dan butuh sangat banyak belajar. Prestasi tapi juga bisnis. Betul. Nah, gimana menghadapi tantangan terbesar di tahun pertama? Tahun pertama itu sebenarnya di Liga 2 itu tidak sesadis keadaan di Liga 1. Jadi di Liga 2 itu kita waktu itu ada Mas Hamka Hamzah, dibantu dengan coach, jadinya kita bisa langsung melangkah ke Liga 1. Tidak sesulit di Liga 1. Di Liga 1 ini PR-nya waduh udah kelas paus-paus semua. Jadi ini yang kita beradaptasi lagi. Maka saya dengar ada loh klub-klub bola yang nggak mau menang di Liga 2 aja takut ke Liga 1. Ada banyak gitu. Jadi dia sudah mau menang, udah jangan menang seri aja atau kalah biar nggak masuk 3 besar, biar nggak naik ke klasemen Liga 1. Ada bisa begitu. Karena tantangannya besar. Karena tantangannya besar, dia harus menyiapkan modal, dia harus menyiapkan bagaimana infrastruktur yang baik, bagaimana income-nya mau dari mana, terus hiring pemainnya bagaimana. Waduh, itu ternyata PR yang sangat besar. Tapi kita sekarang udah ada di Liga 1 ya. Sekarang presidennya langsung Raffi. Oke. Udah langsung Jadi Raffi. dia ngatasinnya tuh Dia dengan nunjuk Raffi sebagai presidennya. Sudah biarkan dia. Saya kan hanya tim hore aja. Udah nggak tahu deh. Pokoknya silakan. Ya mudah-mudahan lebih bagus prestasinya. Nah, ada beberapa YouTuber yang sempat collab dengan saya. Ternyata masuk dalam naungan Dektos. Bisa diceritakan nih, Dektos ini awalnya gimana sampai menaungi puluhan digital content creator? Ya, Dektos ini tentunya milik dari Mas Deddy Corbuzier. Pada tahun 2021 saya diberikan kesempatan, saya sangat honored sekali, berbangga sekali bisa melakukan investasi di Dektos bersama dengan Si Cepat, grup Si Cepat pada saat itu. Dan sekarang saya komisaris utama di Dektos dan ini suatu penghargaan lah buat saya karena Deddy Corbuzier duit banyak, pengetahuan ada, relasi ada, nggak perlu saya juga kan bisa gitu loh. Jadi saya yang sangat berterima kasih nih, wah dikasih invest mah makasih banget gitu. Jadi pada saat itu valuasi perusahaan kurang lebih 1 triliun dengan EBITDA dan beberapa pertimbangan-pertimbangan, dan sekarang mestinya udah di sekitar 2,1 2x ya? dua kalinya. Karena kita melakukan akuisisi atau investment kembali, sekarang sudah sampai 35 konten kreator, Pak. Wow. Dari 35 konten kreator itu tentunya di grooming, dibantu, dibikin studio, dan dibantu kreatif, produser, dan sebagainya, supaya bisa membuat konten-konten yang bisa mendapatkan income, bukan cuma revenue streamnya dari YouTube Ads, tapi juga dari brand, lalu baru naik ke atas, ke Dektosnya. Dektosnya sendiri secara revenue akan semakin besar karena pendapatan dari bawah-bawah itu. Dan tujuannya tentunya pasti membuat suatu perusahaan dengan good corporate governance dan bisa ditawarkan ke publik, karena sejatinya perusahaan yang paling baik itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh publik. Komite auditnya kelihatan, laporan keuangannya kelihatan transparan, masuknya dari mana, keluarnya kemana, pajaknya bagaimana, kelihatan semua. Kan kita pengennya seperti itu supaya transparan dan win-win semuanya. Oke, keren-keren. Jadi benefitnya apa yang bisa diberikan kepada content creator yang udah bergabung 35, terus value apa yang ditambahkan agar masyarakat melihat konten-konten tersebut terus menikmati? Iya, tentunya akan disupport dari ekosistemnya, dari Mas Dedinya sendiri akan membantu mempromosikan konten tersebut. Lalu berikutnya juga yaitu tadi kita siapin studio, produser. Jadi kelengkapan infra. Kelengkapannya. Bahkan kita ada XR, Pak, namanya. XR tuh kalau kita pakai green screen kita cuma bisa di belakang muncul pemandangan dan sebagainya. Kalau XR itu di depan kita juga bisa. Itu teknologi yang sudah dibelilah untuk mendukung. Dan value-nya apa? Di antara 35 itu yang share semuanya punya value yang sama? Beda-beda, tergantung dia punya konten digitalnya mengarah kemana, maka bargaining positionnya pun berbeda, dan offeringnya pun berbeda, dan outputnya pun berbeda.
Oke. Nah, ada Ran, Sule Productions, Leslar Entertainment, Leslar Entertainment. Pesulap Merah, dan terakhir ini yang Aryani. Putri Aryani. Iya. Keren banget nih. Ini Bro Rudy invest karena mereka semua memang super viral atau ada penilaian tertentu dari sisi bisnis? Balik lagi, saya belajar dari Master of Business, yaitu Pak Sandiaga. Aduh, yang penting EBITDA positif, cash flow positif. Saya ngelihat dari awal memang udah positif. Mereka kan sudah pada punya. Kalau Putri memang kita bangun sama-sama dari nol, dan ya syukurnya semuanya berjalan, cash flow-nya positif. Walaupun gede kecil, tapi paling nggak jangan sampai nombok deh. Udah minta ampun kalau nombok, jadinya cash flow-nya positif. Apalagi Putri itu kan kemarin baru audisi Pak di AGT. Ini akan masuk ke semifinal. Syukur jadi orang Indonesia pertama masuk final. masuk final, apalagi kalau menang ya Pak. Kan nggak ada yang tahu Pak. Sujud syukur itu gitu. Iya, apalagi dia bisa dikontrak di Vegas untuk seperti Celine Dion nyanyi, bener-bener, karena udah ada mungkin pembahasan ke situ. Jadi saya sangat yakin lah, karena Putri ini bukan cuma penyanyi, dia bikin lagu. Kemarin kita adakan Iya, dia compose, dia Pak. singer-songwriter lah. Iya, betul. Dan kita ada konser wanita hebat kemarin, 14.000 orang datang dengan penyanyi-penyanyi lain. Kita siapkan ada Raisa, ada Lesti juga, karena kebetulan di Leslar Entertainment, Bersia Jodi, Tiara Andini, sama Titi DJ. Oh, keren banget. Pada dasarnya ini konser wanita hebat mendukung Putri lah, bahwa Putri ini akan mengadakan kontes lagi nanti, ya biar dia mentalnya udah biasa mental konser, ya seperti itulah. Ya karena dia punya lagu juga saya dengerin seperti lagu-lagu Disney gitu Pak. Yeah. Bukan Disney. Lagunya benar-benar grand dan megah, dan dia punya lagu dikompos demikian rupa memang bagus. Jadi bukan, kalau ada lagu kan yang ini bagus, yang ini flop gitu. Kalau ini kayak wah, kualitasnya bagus. Saya gitu. dengar juga waktu kita di Purwokerto bareng-bareng. Nah, iya. Ini kan ibaratnya ini berinvestasi ya. Ada nggak kriteria dan prasyarat, Bro, setiap investasi itu apa yang dilihat? Oke, yang dilihat tentunya peluang Pak. Peluang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Trennya, potensi ya, prospek. Betul. Kalau lihat sekarangnya ya pasti bagus. Kita lihat nih 5 tahun ke depan tuh bagaimana sih? Ya kayak misalnya Putri ini ya saya yakin dia baru 17 tahun Pak. Jadi ya kita lihat 5 tahun ke depan itu, ini apalagi nih saya bikin jadi holding, kita akan keluarin banyak sekali anak perusahaan, namanya Everything Putri Aryani. Ada Everything Nusantara, yang di dalam itu ada Everything Batik dan Everything Hijab. Kita pakai hijab. Nanti ke AGT udah pakai hijab, ada logonya. Nah, ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Akan ada Everything Batik juga, jadi baju-baju batik. Jadi bomber jacket batik, kaum. Jadi kita akan kembangkan seperti itu. Kalau Pesulap Merah juga lucu ya, pesulap kan melawan dukun lah, dukun-dukun yang suka mengelabui masyarakat. Di Indonesia selalu ada. Jadi saya lihat kayaknya 5-10 tahun ke depan masih ada dukun nih. Yang mana Pesulap Merah ini yang ya dibongkar gitu. Yang dukun-dukun palsu yang bikin apa bisa gandakan uang, dikasih lihat nih caranya begini loh, jadi membongkar. Kalau untuk Sule, dia kan komedian yang tak lekang oleh waktu. Jadi ya kita adakan terus. Begitu juga Leslar, apalagi Dektos yang masih baru berumur 2-3 tahun ini, secara visi masih sangat luar biasa. Kedepannya masih banyak. Jadi yang penting kita lihat 5-10 tahun yang akan. Oke. Jadi look at the long term. Betul. Terakhir nih, what's next? Kira-kira milestone apa dan bisnis apa yang lagi mau dirambah, dan cita-cita, dream, achievement apa yang Bro Rudy ingin capai? Iya, siap. Kalau milestone saya rasa tentunya tiap tahun dari secara corporate kita ada beberapa target-target yang akuntabel dan realistis untuk dicapai. Itu masuk ke teknis. Tapi kalau secara visi dan kedepannya mau seperti apa, tentunya perusahaan-perusahaan ini harus GCG dan harus auditable, transparan, dan fair. Jadi mesti harus fairness ada, akuntabel, dan transparan. Itu yang harus ada, dan semoga perusahaan-perusahaannya bisa berjalan seperti itu. Dan sektor masih di dalam sektor yang kebetulan saya membidangi nih, ekonomi digital kan kami di Kemenparekraf. Maka saya anak buahnya Pak Sandi, siap. Masih di sekitar sektor ekonomi digital. Iya, tapi kedepannya sih memang kita mau benar-benar masuk ke artificial intelligence dan AI ya? Iya Pak, teknologi Pak. Karena penting
bisa menurunkan expense dari SDM yang mungkin bisa di cut short jauh sekali. Jadi mau masuk ke situ, Pak. Oke. Keren banget dan saya banyak belajar ya justru. Aduh, enggak lah. Justru mestinya Bapak kasih tau saya, oh salah Ruth nih, lu mestinya tambah ini. Gitu. Enggak, ini udah jauh lebih sukses dan saya bangga banget ada anak-anak muda yang luar biasa. Dan buat penonton setia Sandi Uno TV, Pak, saya mau nanya satu boleh? Boleh. Jadi presiden, Pak. Bagaimana menurut Siap dong. Ya, teman-teman, pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, tapi kita terima kasih. Siap. Dan perbincangan ini mudah-mudahan menginspirasi. Saya terinspirasi dan saya juga berharap lebih banyak talenta ekonomi kreatif yang bisa didorong menjadi lokomotif ekonomi kita, karena ekonomi kreatif adalah masa depan ekonomi Indonesia untuk penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Sukses selalu untuk Prestige Corp dan Bro Rudy Salim. Sampai jumpa di Sandi Uno TV.